Teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada di pagi hari ini, di akhir pekan pada minggu ini, hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Mudah-mudahan di akhir pekan ini ada peluang yang kita dapatkan lebih baik, bisa menjaga konsisten profit kita. Itu yang paling penting, bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, karena itu bukan satu kebanggaan. Tidak ada gunanya kalau kita besar-besaran profit tetapi pada akhirnya kolaps pada berikutnya. Kita tentu lebih bangga ketika apa yang kita dapatkan bisa terus berjalan secara konsisten, ya, meskipun tidak besar-besaran, meskipun tidak terlalu tinggi sesuai yang ada pada rencana kita. Tentu tidak sampai over, tidak hanya kita melihat dari media sosial yang banyak kita jumpai ada flexing profitnya atau pamer profitnya yang besar-besar ribuan dan sebagainya, yang kita sendiri tidak tahu bagaimana kesehariannya, apakah itu bisa dilakukan tiap hari atau hanya untuk flexing, untuk menarik seseorang atau menarik orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga konsisten profit kita, ya, meskipun target kita tidak terlalu besar, ya. Tentu yang realistis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan modal yang kita investasikan di sana, sehingga itu lebih baik dan itu adalah bagian dari rencana trading kita, bagian dari sistem yang akan kita gunakan. Baik, kita akan mereview dulu sebelum kita melakukan analisa. Kita akan coba untuk review dulu yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Saya cek dulu ini. Baik, kita akan coba untuk mereview satu hari kemarin biar setidaknya ada plus minusnya, ada sisi pembelajaran yang bisa kita ambil di sana. Perhatikan yang satu hari kemarin, ya, kita sudah analisakan dan ini belum kita hapus, ya. Ada beberapa titik yang kita tempatkan di sana. Ada garis biru, ada garis oranye, ada garis coklat, dan satu garis ungu. Pertama kita lihat di posisi sell stopnya, ya. Ini terlihat seperti mendekati, tetapi kemarin belum sempat tersentuh ini, ya. Ada beberapa broker mungkin yang menerapkan spread yang berbeda sehingga ada yang tersentuh, ada yang tidak tersentuh. Ini di 1749, sekian, sementara dia 1749,92 di atasnya, sehingga di kita belum masuk. Mungkin di teman-teman yang lain ada yang kena, ada yang enggak, ya.
Tentu kalau sudah tersentuh berarti berlaku risk management ya. Bisa kita buat di atasnya 300, bisa kita batasi stop loss kita sesuai dengan batasan kita. Yang selanjutnya ada sell limit ya. Bahkan kita di awal sudah sampaikan ada peluang untuk koreksi ketika mendekati level psikologisnya di sini. Ketika tersentuh masih naik dulu, ada sekitar 86, kemudian pada candle selanjutnya ada koreksi namanya. Koreksi itu ya seolah-olah dia mau turun. Ada sekitar 147. 147 ini kalau mungkin targetnya belum tercapai ya, tidak semuanya mungkin menerapkan target begini. Padahal di awal kita sudah sampaikan bahwa target untuk koreksi ya tentu ketika dia mulai melawan ya, tetapi tidak terlalu jauh karena ini sifatnya koreksi. Dan secara umum kita sudah sampaikan bahwa kecenderungan ini masih akan bergerak naik. Bahkan kita buat simulasinya kecenderungan naiknya sampai di 1771, sekian. Berada di 1771,67. Ini targetnya. Dari mana kita bisa membaca? Satu, level di situ. Yang kedua, kita menggunakan range harian di 2 hari sebelumnya. Sehingga kalau kita tarik ke atas kemungkinan akan mendekati 1771. Ada 2 range harian, yang terdekat dari sebelumnya yakni di hari Kamisnya. Ini kalau kita terapkan ini juga mendekati ya, mendekati bahkan lebih sedikit dan itu kembali. Dan kita membuat maksimum dengan target buy stopnya di 1764 dan itu betul-betul tersentuh. Namun demikian tidak mampu lagi mendekati lebih tinggi lagi range-nya, sehingga sampai berada di wilayah ini kembali ditolak. Itu artinya kalaupun misalnya sell-nya ini tidak dilakukan atau tidak di close di 150-an tadi dan ternyata naik, maka setidaknya buy stop ini yang menahan ya, buy stop ini yang menahan. Bahkan kita sudah sampaikan berulang kali, jarak antara sell dan buy diusahakan tidak lebih dari 700 ya. Dengan perhitungan itu kita bisa mudah nanti melakukan satu recovery ya. Ini kalau misalnya sell stopnya tidak ditutup, maka pendingnya atau stopnya di atas ini lotnya tentu dinaikkan. Kemudian targetnya di mana? Targetnya ketika sell ini bisa di cover dengan buy-nya. Itu adalah simulasi dan itu perlu dicoba bagi yang cocok dengan style itu. Karena kalau tidak pernah mencoba ya tidak ada gunanya, yang ada nanti hanya berpersepsi ya. Kalau nanti turun lagi bagaimana, naik lagi bagaimana, ya itu kan persepsi sendiri karena tidak pernah mencoba. Kalau pernah mencoba dengan permainan logikanya naik kemudian kita recovery, turun kita bisa lakukan recovery juga, maka semuanya nanti akan jadi lebih mudah, semuanya akan jadi tidak terlalu cemas ya, tidak terlalu down mentalnya karena hanya satu transaksi yang berbalik. Bahkan dari dulu, dari awal sering kita sampaikan, transaksi atau analisa yang kita lakukan, kemudian transaksi yang kita jatuhkan di sana tidak harus sesuai. Jadi jangan pernah menuntut kalau kita entry sell marketnya harus turun, marketnya turun. Itu terlalu dangkal dan terlalu kita mementingkan diri sendiri ya. Sementara pasar ini punyanya global, bukan punyanya kita, bukan punyanya nenek dan moyang kita. Sehingga apapun yang terjadi setelah kita analisa, setelah kita entry, maka terima
dan belajar banyak dengan segala resikonya. Kalau sudah matang, tidak masalah, mau market naik maupun turun tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau masih setengah-setengah, tidak punya kapasitas di sana. Kalau di analisa sell marketnya naik, nanti menyalahkan analisa. Selagi kita masih belum bisa bertahan, selagi masih belum bisa melakukan recovery dengan baik, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa konsisten, tidak akan pernah bertahan lama. Sehingga belajarlah kita dengan banyak recovery, sehingga tidak terlalu penting juga nanti analisa kita itu sesuai itu bagian dari rezeki kita, keberuntungan kita. Kalau analisa kita tepat berarti kita lagi hoki saja, jangan menganggap kita ini pinter analisa, biar kita lebih hati-hati. Berikutnya kita masuk ke hari ini ya, kita jangan panjang lebar, nanti teman-teman yang menunggu analisanya jadi bosen ya. Kita lihat untuk hari ini tetap kita menggunakan pemetaan ya, kita tetap menggunakan histori biar kita tidak nanti terjebak di dalam pergerakan kecil ya. Secara umum ini kita tarik masih kuat turun, sehingga tengahnya di sini saya tarik dengan garis retracement-nya di tengah dan mendekati retracement kembali turun, sehingga kalau saya tarik garis besar seperti ini. Setelah itu apa? Setelah itu dia koreksi namanya. Nah, koreksinya juga bertepatan dengan levelnya di sini. Ada level, kemudian koreksi memantul. Sekali lagi ini akan semakin meruncing, akan semakin mengecil, mengerucut. Kalau kita tarik akan semakin mengerucut seperti ini. Nah, yang ada kecenderungan turun, ada kecenderungan naik. Yang kita perhatikan high dan low-nya. Ini high-nya, ya, ini low-nya. Kalau ini kita lihat dari bawah, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya, atau harga terendahnya dia menuju ke atas. Harga low-nya menuju ke atas, ini artinya dorongan ke atas masih sangat besar ya, masih sangat besar. Sementara untuk yang high-nya, ini high-nya, ini high, semuanya high-nya juga menuju ke bawah, tetapi kecil ya, masih kecil, masih berada di area retracement, dia masih naik turun di situ. Mau turun juga belum kuat, mau naik juga berat. Artinya ini area ini masih akan cukup bertahan dulu dengan kondisi naik dan turun seperti ini. Bahkan kalaupun turun kita perkirakan ya paling terhenti sampai di sini. Naik sampai di 17 ini, 1766, kalau turun bisa berada di kisaran ini ya, di 1743, sekian ini. Dia naik turunnya akan sekitaran itu nanti. Pergerakan harian kita nanti bisa lihat 2000 sekian. Kemudian jangan lupa untuk kita melihat di kalender ekonomi. Adakah mungkin informasi yang penting di sana ya? Kita coba lihat di kalender ekonomi untuk hari ini. Hari ini cukup banyak sekali ini ya. Kita ambil yang United States saja ya. Oke, kemudian ini ada apa lagi nih? Enggak usah, Kolombia enggak usah. Ini high dan medium. Waktunya sudah GMT plus 7, oke. Nah, untuk hari ini ada news ya, nanti jam 19.30 ada news yang berdampak besar, ada high impact di sana.
dengan kalau melihat catatan data yang ada ini previousnya 4,8, 4,7 ada penurunan ya. Ini dari perkiraan awal ya. Ada penurunan artinya USD berpotensi akan melemah, maka emasnya akan naik atau akan bergerak ke atas. Kemudian yang di medium ini sama dari 0,6 menjadi 0,3 ada penurunan di sana. Kemudian jam 21 ini ada pidato ya, pidato Powell ini kepala gubernur bank sentralnya atau kepala bank sentralnya Amerika. Nanti jam 21 ada pidato ya. Dan ini biasanya juga cukup berpengaruh ya. Orang nomor satu di bank sentralnya Amerika ini walaupun hanya pidato tetapi ada impactnya yang bisa berdampak pada pergerakan harga. Dari dua tadi kita sementara menyimpulkan ya ada potensi market ini akan bergerak di XAU, market akan berpotensi bergerak naik ya sesuai dengan teknikalnya. Ini masih bergerak cenderung ke atas ya, meskipun ada koreksi kemarin hanya terbentur di sini. Kalau kita lihat di high dan low-nya ini masih berada di area retracement yang di atas, jadi masih cukup berpotensi untuk kembali naik lagi. Nah, kalau kembali naik sampai di mana kira-kira ya kita gunakan saja range hariannya. Ini yang kemarin yang kemarin ya kita gunakan yang lebih tinggi karena ini hari Jumat ya, bisa jadi nanti akan jauh lebih besar, lebih tinggi ya. Karena itu kita gunakan yang lebih panjang ya range hariannya. Kira-kira kalau bergerak naik nanti berada di kisaran ini ya, mendekati 1780. Kemudian di sisi bawahnya ini yang cukup potensial di sana ya, 1780 ya, 1780 kita turunkan sedikit dari high-nya. Kemudian di sisi bawah kalau dia bergerak turun misalnya tentu harus melewati retracement-nya, kemudian ada level di sana, maka dia akan berpotensi mendekati level di sini ya. Ada dua level yang terdekat di situ, kemudian di bawahnya ini juga ada levelnya. Dan ini potensinya ada semuanya sampai di bawah, bahkan sampai 17.30 potensinya ada. Ini hari Jumat yang kemarin tidak terlalu bergerak signifikan, hari ini pun nanti akan bisa ada potensi untuk bergerak jauh lebih panjang dari kemarin. Ini yang bisa kita coba buat sekilas batasan-batasannya sehingga kita tentu lebih hati-hati kalau kita menggunakan trading harian. Oke, kemudian kita coba untuk menempatkan ya posisi kita. Untuk hari ini kita tempatkan buy stop kita di atasnya levelnya. Ini buy stopnya kita tempatkan agak jauh karena ada banyak penolakan di sana. Buy stop di 1760.17 ya, buy stopnya di sana. Kemudian sell stop targetnya nanti ya, target yang paling realistis nanti di sini di 1763 atau kisaran 300 sekian. Bisa jadi berada di area sumbunya. Bisa jadi di sana nanti akan memantul berada di sumbunya. Memantul bukan berarti berbalik ya. Bisa saja nanti memantul kecil seperti yang kemarin, habis itu kembali naik lagi. Targetnya masih cukup jauh, jadi berada di atas masih cukup jauh, potensinya masih cukup jauh ya. Sekali lagi tadi bisa bergerak di 1780, sekian ya. Ini target maksimumnya, tapi di bawahnya kita bisa ambil untuk koreksi ya, untuk koreksi di sini.
Kita bisa manfaatkan koreksi di sini untuk limitnya. Koreksi sekali lagi memanfaatkan pantulan saja, jangan terlalu banyak. Sell limit di 1771.17. Dan kalau sudah tercapai target itu, kita bisa segera exit, karena kalau nanti koreksi memantul ke bawah kemudian balik naik, bisa nanti mendekati 1780 seperti yang kita buat ini. Ini untuk sell limitnya. Kemudian yang di atas, apakah nanti berpotensi naik lagi? Ya, kalau nanti ini sudah breakout, maka dia berpotensi akan naik lagi ya, naik lagi, bahkan bisa berada di sumbunya ini ya. Ya, kita cari yang betul-betul lebih mendekati. Lebih mendekati itu banyak disentuh ya. Di sini banyak disentuh, di sini banyak disentuh, di sini banyak disentuh. Ya, ini mendekati, sehingga kita bisa hati-hati berada di wilayah ini, berpotensi memantul. Ini kita bisa manfaatkan dengan sell limit di 1782.88. Apakah pasti akan memantul? Ya, namanya kita juga membuat simulasi pemetaan kita. Hari Jumat ini bahkan bisa bergerak jauh melewati range hari-hari sebelumnya kalau nanti sudah terbentuk tren. Artinya sudah terbentuk tren, dia minimal breakout di 1766. Minimal dia breakout di 1766. Di situ kita lihat historinya. Di situ kita lihat bagaimana struktur candlenya. Ketika dia sudah terbentuk hijau tebal, tidak ada tanda-tanda, tidak ada indikasi market itu berbalik, ya jangan dilawan. Meskipun mendekati level, kalau tidak ada tanda-tanda jangan dilawan. Bagaimana dengan pendingnya? Ya, bagaimana dengan pendingnya? Ya tidak masalah. Nanti ketika mendekati itu, misalnya pendingnya tersentuh, maka segera kita antisipasi di atasnya. Kita bisa antisipasi di atasnya. Sehingga jangan berpikir pasti-pasti ya. Meskipun ini pergerakan range-nya sudah kita hitung yang banyak, bisa jejak nanti jebol lagi. Ya, hari Jumat bisa berlaku semuanya ya. Hati-hati dan selalu kita waspada, selalu kita antisipasi, adalah bagian dari cara kita untuk menenangkan psikologi kita, cara kita untuk mengantisipasi semuanya. Baik, di sisi bawah kita tempatkan untuk sell stopnya sekarang ya. Berada di sisi bawah kita tempatkan sell stopnya, ini cukup berdekatan juga ini ya. Kalau kita mengambil sell stopnya, ini berdekatan dengan levelnya, di sini sangat beresiko, ini berpotensi memantul ya. Di wilayah ini berpotensi memantul ke atas, sehingga kita tidak ambil resiko di situ, kita ambil posisi yang di bawah ya, di bawahnya saja. Di bawah kita baru menempatkan sell stopnya. Sell stop kita tempatkan di 1751.14 ya, 1741.14. Targetnya yang terdekat nanti di ini 1747, sekian ya. Atau berada di levelnya di sini ya. Paling dekat di 1747, sekian. Yang target yang cukup potensial juga, tapi lebih jauh nanti di 1743. Ini bisa target satu hari. Kalau ini tercapai, bahkan sudah tercapai targetnya sampai di sini, maka selesai target harian kita ya. Tidak usah nambah-nambah lagi, belajar disiplin, belajar kita untuk mengikuti aturan main kita. Kemudian di sisi bawah ya, di sisi bawah kita bisa menempatkan di sana untuk koreksinya ya. Koreksi dengan buy limit di 1735.42 ya, 1735.42. Kenapa terlalu jauh ya? Karena di sini ada level yang meskipun ini berpotensi memantul,
tetapi cukup dekat ya. Kita lihat dulu ini jaraknya berapa ini, 700 sekian. Kalau kita mau manfaatkan ya boleh saja, silahkan di sini bisa manfaatkan dengan buy limitnya ya, sekaligus dengan targetnya. Buy limit di 1743.91 ya, bisa saja ini bisa dipakai, bisa enggak yang ini. Sekali lagi yang ini adalah memanfaatkan koreksi ya, nanti ini berada di area retracement. Ini kalau kita tarik ke atas retracement ke dia turun, maka ini adalah wilayah retracement, berpotensi memantul. Sebaliknya kalau nanti ternyata dia kuat ya, dia bisa lanjut lagi, bahkan bisa mendekati 17.30, ini maksimumnya. Silakan nanti dilakukan pengujian, jadi biar kita nanti juga memahami bahwa pergerakan pasar itu akan selalu mendekati histori sebelumnya, sehingga kita lebih hati-hati ketika ambil posisi-posisi di puncak dan lembahnya. Berada di bawah ini tidak rekomendasi untuk kita sell. Berada di puncak atasnya ya tidak rekomendasi untuk ambil posisi buy, sehingga kita masih terjaga. Diingat kita menggunakan trading harian, sehingga ada batasan waktu, tidak bisa berhari-hari, biar selalu kita konsisten dengan yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kita buat simulasinya atau pemetaan kecilnya pada pagi hari ini. Sekali lagi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah ya, dimasukkan apa adanya tanpa kita punya basic, tanpa kita punya pemahaman, karena yang ada nanti kalau salah selalu menyalahkan analisa. Jadilah kita trader mandiri, jadilah diri sendiri yang punya style, yang punya prinsip, dan tentu punya aturan main sendiri. Orang lain memberikan masukan, orang lain memberikan analisa, itu ada sebagai pembanding saja. Yang paling penting kita yang menjadi penentunya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.